Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar yang berkaitan dengan HTML ya. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi HTML, kita akan melihat apa yang menjadi aplikasi pendukung dalam membuat script ataupun disebut sebagai coding ya. Pertama yang kita butuhkan nanti adalah SAMPP ya. Jadi SAMPP versinya 8.3, mungkin ya SAMPP yang terbaru juga sudah sampai kepada versi PHP 7.4 ya. Nah, tapi yang kita pakai ini ya, biar nanti seragam ya. Kemudian selain itu kita akan membutuhkan editor, dan mana yang paling cocok itu sebenarnya tergantung pada orangnya ya. Tergantung kepada yang sering kita pakai akan membuat kita lebih familiar. Ada Sublime Text, ada Visual Studio Code ya. Ini visual ya, Visual Studio Code dan Notepad++ ya. Nah, ini yang kita gunakan dalam materi ini adalah Visual Studio Code. Ini versinya juga versi gratis ya. Kemudian kita juga butuh browser ya. Browsernya nanti kita bisa menggunakan Chrome, Mozilla Firefox atau Safari ya. Yang mana aja boleh, yang penting salah satu browser ini cukup ya. Ketika kita menggunakan atau mengetikkan script HTML dengan Visual Studio Code ya, kita butuh beberapa extension tambahan ataupun tema ya, biar seragam. Nanti kita akan install selain Visual Studio Code, kita akan install juga temanya ini OneDark Pro. Nah, ini tersedia di Visual Studio ya, nanti kita kasih tahu caranya ya. Kemudian kita install juga Sublime Text Schema, Open Browser, Live Server, Auto Rename Tag. Nah, ini paling tidak ini kita harus isi ya. Kemudian satu lagi B2V ya. Nah, ini paling tidak berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini nanti kita install ya. Oke, situs sebagai library kita utama, yang paling utama adalah yang di situs ini ya. Karena di sini hampir semua manual book terkait dengan HTML ya. HTML, CSS ya, JavaScript gitu ya. Itu semua ada di sini ya. Kita bisa belajar di situ. Kemudian selain itu kita bisa belajar juga dengan getbootstrap.com. Ini yang paling populer sekarang digunakan untuk mendesain web. Kemudian satu lagi adalah jquery.com ya, jadi ini merupakan situs utama kita sebagai pembelajaran ya. Kemudian yang keempat itu buku aplikasi akuntansi berbasis web, yaitu penerbitnya itu adalah IPB Press ya. Untuk persingkat waktu kita langsung aja ya. Nah, pertama untuk install SAM-nya saya pikir sudah ya, sudah kita punya semua ya. SAM-nya sudah, sama Visual Studio Code-nya sudah. Nah, jadi sekarang saya masuk ke Visual Studio Code, tapi pastikan dulu jalankan aja SAM-nya ya. Kebetulan kalau SAM standar itu dia ada di SAMPP seperti ini direktorinya ya. Nah, kebetulan di file saya install di SAMPP P5 ya. Ini maksudnya untuk menunjukkan PHP-nya versi 5 ya. Oke. Nah, nanti kalau mungkin Anda punya di sini nggak ada masalah sama aja ya. Nah, saya pakai yang SAMPP P5, aktifkan SAM control-nya. Oke. Kemudian start untuk apa sih servernya jalan, dan juga start di MySQL. Meskipun MySQL kita belum gunakan, tapi ya pastikan aja ini jalan dulu ya. Oke. Kemudian kita minimize. Oke, berikutnya kita aktifkan Visual Studio Code. Ini saya buat kosong aja ya, close folder. Nah, seperti ini. Folder kerja kita buat di direktori SAMPP ya, SAMPP htdoc ya. Kemudian kita buat foldernya AABW ya. Ya, nanti satu tempat aja. AABW artinya akuntansi, aplikasi akuntansi berbasis web gitu ya. AABW. Oke. Nah, ini ya. Kemudian dari situ kita bisa buka
foldernya melalui Visual Studio. Caranya dengan mengklik file open, gitu ya, file open folder. Nah, kita pilih foldernya. Saya kebetulan foldernya tadi di sini ya, di htdoc di sini ABW, baru kita select folder. Nah, tentu data folder ABW masih kosong ya. Sebelumnya kita install dulu extensionnya ya, ini extensionnya tadi. Nah, di sini kita tinggal klik aja. Nah, ini. Nah, tadi kan misalnya kita mau install BTV ya. Nah, ini kita klik install. Nah, ini kebetulan saya sudah diinstal. Kemudian live server. Nah, klik install gitu ya. Kalau ini sudah terinstall ya. Seragaman tadi salah satunya adalah kita menginstal paling tidak 6 extension ini tadi ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini. Kemudian satu lagi ini ya. Oke, yang ini sebenarnya nanti kita gunakan ya. Nanti aja kita install ya sambil berjalan waktu ya. Oke. Nah, kembali ke Visual Studio-nya, kita klik yang tanda apa ini? File gitu ya. Pertama kita buat dulu file new dengan cara mengklik tanda tambah di sini. Nih, oke. Kita klik ini sekali. Nah, buat namanya misalnya kita buat di sini praktikum 1 ya. Ketik praktikum 1.html. Andai kan kita lupa membuat namanya seperti ini. Nah, ini kan terbentuk sebenarnya ya. Terbentuk ya. Kita bisa juga klik kanan rename. Tambah lagi .html. Nah, itu sengaja saya buat biar nanti berpengalaman. Oke. Nah, berikutnya untuk membuat windownya menjadi 2, kita bisa klik yang ini. Nah, ini berarti layarnya terbentuk jadi 2 nih, 2 ya. Jadi kita bisa, artinya ada sintak kita sebelah kiri atau sebelah kanan, bisa kita lihat gitu ya. Kalau mau 2, kalau enggak ya kita klik aja tutup. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu struktur HTML. Pertama, tekan tanda tanda seru ini, baru kita enter. Nah, inilah struktur HTML. Oke. Inilah struktur HTML awal yang akan kita lihat. Nah, kalau ini kita jalankan sebenarnya sudah bisa. Nanti yang muncul cuma di judulnya aja, title-nya. Ya. Ini kita buat judulnya ganti praktikum pertama. Nah, pewarnaan bisa perlu diperhatikan biar kita tahu. Kalau dia merah seperti ini, ya, nah ini berarti miliknya si HTML, tag HTML. Nah, untuk tanda ini misalnya kita buat begini ya. Nah, ini namanya tag P. Jadi tanda buka kurung dan tutup ini adalah dibaca dengan tag. Di sini berarti tag P, di mana setiap tag itu ada tag pembuka, ada tag penutup. Nah, ada juga nanti beberapa yang tidak memiliki tag penutup seperti tag input ya. Contoh misalnya saya masukkan di sini input gitu ya. Nah, dia tidak ada tag penutupnya ya. Oke. Ini adalah head table, maksudnya judul. Di sini nanti kalau kita jalankan ini, cara menjalankannya dulu ya. Kita perhatikan, buka browsernya, buka browser misalnya. Nah, kita ketik localhost ya, slash gitu, aabw, oke, slash, nah, praktikum 1.html. Nah, oke, ini udah jalan ya. Yang di atas ini tuh logonya udah kelihatan ya. Praktikum. Kalau misalnya diganti judulnya ya, misalnya gini, saya ganti lagi, ini belajar pertama web gitu ya. Nah, ini kalau kita running, jalankan, ini nggak jalan. Kenapa? Ini masih belum berubah kan? Kita harus simpan dulu. Jadi setiap sintak yang kita buat, ini namanya sintak atau script ya. Setiap script kita simpan dulu, file save atau Ctrl S. Berarti Ctrl S. Nah, ini udah berubah. Oke. Kalau kita
running, baru dia bisa jalan. Kita jalankan lagi. Nah, ini udah berubah ya. Oke, di sini belajar web pertama. Oke. Nah, sampai sini udah bisa menjalankan ya. Dan kita udah tahu membaca tentang HTML. Oke. Di dalam body, semuanya ada di dalam body yang akan ditampilkan di web. Ya, jadi HTML itu kan Hypertext Markup Language. Jadi seperti Twitter, ya, apa namanya lagi itu, FB, Google Chrome, Google gitu ya. Itu ini adalah semua ditampilkan dengan HTML. Ya. Nah, di mana dia berada di dalam text body. Jadi semua script, nah ini saya buat satu. Kalau kita membuat misalnya tanda yang nggak dibaca seperti ini. Nah, saya tulis di sini tempat menulis seluruh script atau coding ya. Oke. Nah, ini hanya label, tidak dibaca di dalam sistem ya dengan tanda ini. Oke, kurang lalu buka, tanda seru, garis 2 kali dan ditutup dengan ini. Kita sudah tahu tentang tag. Ini saya buka dulu HTML ya. Tentu di sini saya tidak menjelaskan lagi ya. Ini tadi pendukungnya ya. Kita lihat strukturnya tadi seperti ini. Nah, ini tagnya. Banyak sekali teks-teks yang ada, tag-tag yang ada ya. Tentu kalau kita hafal satu-satu, ya ribet juga ya, banyak sekali. Tentu kita harus memiliki kamus berjalan lah gitu. Tapi yang pasti, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita mengatur sebuah teks. Jadi tag itu misalnya gini, contoh kita body. Ini kan tag body ya. Nah, tag body itu memiliki bisa kita setting. Misalnya BG color gitu kan. Ini namanya atribut, sedangkan green ini adalah nilainya. Ya. Penulisan green tidak disarankan karena tidak semua browser bisa baca menulis seperti ini. Nah, kita menyarankan cara penulisan warna dengan menggunakan angka heksadesimal seperti ini. Ya. Nah, untuk angka seperti ini kan susah juga ngapalnya. Nah, tapi Anda bisa cari di Google di sini misalnya. Ya. Kita bisa gunakan Google ya. Kita search. Nah, di situ makanya ketika kita belajar web ya harus tahu banyak tentang ini ya. Library-nya. Kita klik, kita ketik color picker. Nah, seperti ini. Nah, ini kan angka heksadesimalnya muncul. Ya. Kita mau ke arah ke biru misalnya. Nah, ini. Nah, ini klik aja nih, copy. Copy, Ctrl C, ya pindahkan gitu. Oke, kita tes ya. Kita tes saja tagnya. Misalnya kita pakai tag P. Tag P gini, kita ketik percobaan. Nah, gitu ya, percobaan. Nah, kalau kita jalankan, simpan dulu, baru kita jalankan lagi. Localhost AABW gitu, praktikum 1 HTML. Nah, ini muncul percobaan kan. Oke. Ini berarti udah running. Kita bisa modifikasi tadi. Berarti tag P ini bisa kita rubah-rubah. Ya. Dengan cara misalnya kita bisa menuliskan lebih aman dengan menggunakan penggunaan style. Gini ya. Style. Nah itu kita bisa tulis font size. Gitu misalnya. Ya misalnya kita buat 40 px. Pixel maksudnya. Ya. Oke. Nah ini kita jalankan. Nah udah berubah. Ya. Oke, oh saya mau rubah warnanya, berarti tinggal kita spasi lagi, tapi tetap berada di dalam tanda kutip 2 ini ya. Nah, baru titik koma di sini, color gitu ya. Color kita pilih tuh. Ini warna aqua atau warna blue misalnya. Ya. Nah ini kan kalimat. Nah di sini keuntungan Visual Studio, dia muncul menu pop-up-nya, jadi mudah gitu loh. Kita bisa pilih aja. Contoh tadi misalnya gini ya. Color gitu. Nah, color udah muncul. Nah, tinggal kita pilih aja. Nah, makanya itu kita install tadi yang beauty tadi ya, biar dia muncul juga seperti ini, dark blue. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ini udah berubah ya. Nah, biar lebih kontras kita pilih red. Oke, color. Rednya ini.
Oke. Nah, jalankan. Nah, berubah ya. Nah, sekarang artinya ini adalah atribut dan ini adalah nilainya. Nah, dalam satu tag bisa kita menuliskan beberapa atribut dan nilai sekaligus. Contoh seperti ini, font size berapa, colornya apa gitu ya. Untuk lebih lengkap kita bisa menggunakan contoh kasus yang lebih komplit ya. Oke, kita lihat contohnya. Kemarin kita masuk di pertemuan pertama, misalnya seperti ini. Kita ini, oke. Tugas kita kemarin ini kita membuat format seperti ini. Oke. Nah, caranya kita copy aja dulu nih. Nah, mungkin kalau yang belum punya diketiklah ya. Ctrl C, pindahkan ke Visual Studio Code tadi di sini. Pindahkan, enter, paste. Nah, di sini kita belajar. Lihat, perhatikan. Ini teksnya kan terus ke sana ya, nyambung panjang gitu, nggak keputus. Ya, nggak keputus ya. Nah, untuk membuat dia putus bisa kita rubah di Visual Studio itu. Caranya klik View, pilih yang namanya di sini toggle wrap text. Oke, atau toggle wood wrap. Oke, klik. Nah, gini. Itu udah kelihatan semua teksnya. Oke. Nah, kalau Anda mau menghilangkan ini yang ujung kanan paling atas, nah, tadi kan saya bilang biar kita familiar dengan Visual Studio Code ya. Bisa kita hilangkan ini dengan cara kita klik View, klik di situ show minimapnya, hilang, klik. Nah, hilang ya, makin lebar. Nah, sekarang kita setting ini. Pertama, yang kita atur dulu adalah bukti transaksi. Kita bisa menggunakan kalimat heading ya, H. Nah, gitu, ketik H, enter. Nah, gitu ya. Baru kopikan bukti transaksinya ke dalam. Ini, paste. Nah, untuk melihatnya kita coba running lagi. Runningnya sekarang tidak menggunakan localhost seperti tadi ini. Ataupun bisa juga nih ya. Nah, tuh. Belum teratur ya. Oke. Nah, sekarang kita buka lagi. H1 itu tulisannya lebih besar. Kalau H6 makin kecil ya. Nah, perhatikan kalau ketika rubah kita di depan di sini, dia berubah juga tag penutupnya. Ini kenapa? Karena kita sudah menggunakan namanya extension auto rename text. Ya. Oke, kita simpan lagi, kita jalankan lagi. Nah, berubah ya, makin kecil. Jadi angkanya makin besar, maka nilai hurufnya makin kecil. Kita ganti jadi H1 misalnya. Oke, sekarang kena posisinya center, kita buat posisinya center. Bisa kita atur dengan menggunakan style. Kita ketikkan line, text line ya, text line gini, nah, center. Nah, oke, kita jalankan. Kita jalankan lagi, refresh, nah udah center ya. Nah, ini kan layarnya penuh ya, layarnya penuh kan. Nah, semua ini ya, kita gunakan ukurannya sebanyak 50% aja. Artinya nanti kalau laptop kita misalnya widescreen, 50% dari laptop kita gitu ya. Kita bisa atur di mana. Kita tempatkan aja satu tag ini, tag div ya, div. Nah, ini div, enter. Nah, div penutupnya ini kita taruh ke bawah, Ctrl X, pindahkan ke sini. Nah, kemudian divnya kita atur. Style kita buat width gitu. Nah, ini kita buat 500 atau 50%. Ya. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, makin kecil ya. Oke. Nah, cukup ya. 50%. Berarti nanti kita bekerja di setengah layar dari komputer kita. Ya. Nah, berikutnya kita akan atur sesuai dengan format ini. Oh, ini menggunakan apa? Warna merah 1, 2, 3. Berarti yang ini ya, pertama kita ambil apa? OL ya. Perintahnya apa? OL. Oke, di sini kita pakai OL, order list. Nah, gitu.
dalam order list kita akan menggunakan li, ya, tag li. Nah gini, linknya itu pertama kita copy yang ini. Jadi order list itu dia sudah menggunakan angka langsung, ya, seperti ini. Buang satunya, kemudian bukti transaksi kita masukkan lagi di tag kedua li-nya. Oke, kemudian kita buat tag li lagi, ya. Tag li gini, baru kita kopikan lagi ini, ya. Nah ini kita kopikan, Ctrl X gitu, pindahkan lagi ke sini. Oke, kemudian yang ketiga kita buat lagi li satu lagi. Nah ini copy bukti jurnal. Oke, nah ini bisa kita jalankan dengan cara melihat dulu di live-nya, ya. Klik kanan. Nah ini browser tadi kan kita menggunakan localhost, sekarang kita gunakan server live, ya. Jadi kita klik kanan, di sini pakai open with live server. Nah ini servernya, di sini kodenya kelihatan, ya. Ini server bawaan dari Visual Studio Code. Ini live, ketika kita simpan otomatis dia akan berubah, ya. Coba kita buat 2 kolom seperti ini. Oke, nah seperti ini. Nah, oke. Nah, contoh kita cek, ya, kita tambah li satu lagi, misalnya sebagai percobaan, kita buat tes. Nah, ketika kita simpan, maka otomatis yang sebelah dia live-nya langsung dirubah, ya. Contoh misalnya kita simpan, nah otomatis dia baru jalan, ya. Jadi nggak perlu Anda selalu refresh, ya. Setelah disimpan dia akan berubah. Nah ini saya buang, saya jalankan lagi, file save, nah dia langsung berubah, ya. Oke. Nah berikutnya kita lihat lagi formatnya seperti ini. Nah dia minta warna merah, ya, dan tulisannya lebih besar. Ya, yang penting besarnya berapa ya nggak ada masalah, nanti Anda sesuaikan aja, ya. Berarti kita atur di mananya, bisa diatur di OL-nya. Kita pakai style, ini style, kemudian kita ketikkan dulu font color, ya, atau font size bisa lah. Ini font size-nya kita buat 30 px pixel, colornya kita buat warnanya merah. Nah ini misalnya merah, atau kita ambil dari Google tadi dengan warna ini, ya, color picker, ya. Ini sama aja. Ini maksudnya biar banyak kita tahu lah, gitu, ya. Nah ini kita ambil color picker tadi, warna merah di sini, misalnya ini. Nah ini copy aja nih, Ctrl C gitu, pindahkan ke Visual Studio-nya di sini, paste. Nah gitu, ya. Baru file save. Nah memang otomatis berubah dia itu, ya. Oke. Nah kita lihat live-nya tadi. Nah, di sini udah berubah, ya. Oke, kita buat lagi. Nah, ini kalau kita buat kecil nggak kelihatan, ya. Tapi maksud saya biar kelihatan kita live-nya ketika disimpan langsung berubah gitu. Jadi bisa kita langsung kelihatan ketika disimpan, langsung save dia langsung berubah, save langsung berubah gitu, ya. Oke, berikutnya yang kita atur lagi, ternyata teksnya itu kan di tengah nih, di antara pengeluaran gitu, ya. Oke, sekarang kita buat di situ copy yang ini, kan, copy yang ini sampai sini, Ctrl X kita atur, ya, pindahkan di bawah antar li di sini dengan gunakan tag P, ya, P ini. Baru kita paste ini. Nah, dah. Baru kita simpan. Nah, sebelum simpan cek dulu file save gitu, save. Nah, dia udah berubah. Tapi warnanya mengikut di OL. Kenapa? Karena dia bagian dari OL. Nah, nanti kita setting lagi, ya. Kemudian kita copy lagi yang teks yang keduanya, yang ini. Oke, kita pindahkan lagi di bukti transaksi di sini, ya, di bawahnya. Jadi kita buat di situ. Oke, ini biar saya besarin dulu aja deh,
biar rapi ya. P gitu, tempatkan lagi di sini paste. Kemudian yang terakhir adalah yang ini ya. Oke, tempatkan lagi di sini tag P, tekan aja P dulu gitu, enter. Nah, gitu ya, udah selesai ya. Oke, sekarang tinggal kita atur dia sudah berada di posisinya semua ya. Untuk menjalankannya kita simpan, klik kanan, bisa juga dengan open default browser seperti ini ya. Nah, itu ya. Nah, tapi di sini masalahnya dia mengikut warna yang ini kan. Kenapa? Karena di dalam OL. Tinggal kita rubah yang paragraf yang ini dulu. Oke, pertama kita rubah dengan cara ini P-nya ya. Kita atur stylenya sini, style gitu. Berarti di situ kita kasih font size-nya ya, beda ya. Font size-nya kita buat 12px gitu. Kemudian color-nya adalah black. Misalnya kita cari yang warna hitam. Warna hitam ya. Black atau kita ketik bisa nggak ya? Nah, ini black bisa ya. Kemudian habis itu apa lagi? Coba kita simpan dulu. Kita tes pakai. Nah, kayak gini ya. Nah, ini udah berubah ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita peraturan. Nah, di sini kalau kita lihat peraturan itu kan di enter ya. Nah, ini peraturan ini enter kan. Oke, kita turunkan dengan cara apa? Kita bisa menggunakan peraturan dengan di sini menggunakan kata break. Berarti di sini kita pilih BR, enter. Nah, coba kita jalankan lagi dengan menambah kata enter, break. Nah, di sini udah dirubah ya. Oke. Kemudian ini kan memiliki ABC. Ini nanti kita pakai li dan OL lagi. Ya. Oke, pertama kita di sini kita break lagi dulu ya, BR gitu. Oke. Kemudian ini kita gunakan kata UL atau OL lagi ya. OL gitu. Kita masukkan OL ya. Dalam OL-nya ada li ya. Ini kita kopikan. Ya, ini kita kopikan. Ctrl X kita pindahkan ya. Kemudian buat li kedua lagi gitu ya. Pindahkan. Oke. Kemudian buat li yang ketiga. Oke, dipindahkan lagi. Ini untuk mengaturnya ya, untuk mengatur dia ini. Nah, yang menarik, ini kan ada ABC. Ini kalau kita jalankan masih menggunakan Masih menggunakan numerik ya. Nah ini 1, 2, 3. Nah, padahal kita pengen kan ABC di sini. Kita menggunakan, kita rubah lagi di sini. Ini dengan cara apa? Setting lagi. Ya. Berarti kita ketik type. Tipenya apa? Nah ini. Mau tipenya itu pakai huruf A kecil misalnya. Gitu ya. Jadi nanti li di sini berubah menjadi ABC. Tapi fontnya pun harus kita setting juga. Ya. Kita ketik font. Size ini. Nah di sini salah satunya kelemahannya seperti itu. Jadi lebih baik menggunakan style ya. Kalau kita menggunakan style, font size-nya muncul. Kalau ini enggak tuh. Ya. Jadi style itu memang udah lebih standar. Kita pakai style dulu. Kita pakai font size-nya adalah font size-nya 12px. Kemudian color-nya black. Kemudian yang penting tadi apa? Type. Tipe di sini dia menggunakan di luar aja taruh ginilah type gitu ya. Tipenya pakai A gitu. Ya. Oke, kita simpan, kita jalankan lagi browsernya. Nah, udah berubah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ininya kan kalau kita lihat nih, dia menggunakan warna di background ya, dikasih background di sini. Ya. Oke, berarti kita kasih backgroundnya warna, katakanlah warna hijau muda gitu ya. Oke, berarti di situ kita buat lagi stylenya ini di sini ya. Di antara ini titik koma ini salah satu bisa ditaruh di sini.
Ya, nah ini kita ketik BG color misalnya, background color gitu ya. Kita buat warnanya ini hijau apa tadi? Hijau muda ya. Pilih dark chine misalnya ya. Simpan, coba lagi. Fontnya kita besarin aja ya, 14 ya, biar lebih gede ya. Oke. Nah, kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini dia. Udah dikasih background ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan lagi yang bukti ini. Setiap transaksi. Nah, ini belum berubah. Berarti di li yang kedua pertama tadi kan. Nah, biar nggak repot, tinggal kita copy aja ini. Li yang pertama tadi stylenya mana ini ya. Nah, tapi backgroundnya buang. Type-nya juga buang. Oh ini, font style. Ya ini nih. Nah ini kita copy. Ya. Kita copy biar nggak ngetik ulang aja. Ctrl C. Taruhkan di P yang ini. Paste. Di sini juga. Paste. Nah, baru kita simpan, jalankan. Nah, udah berubah. Udah selesai. Ini kan rata ya. Ini kan rata kiri, rata kanan gitu kan. Ini kan nggak rata kiri nih. Ya. Kita buat justify. Berarti kita menggunakan di sini namanya, tambah lagi ya, satu lagi ya. P yang di sini kita tambah. Ya. Align. Text align, mana dia ini? Text align justify. Nah, ketik justify. Di sini juga tambah. Ya. Text align gitu ya. Justify. Oke. Kemudian di sini juga kita tambah satu lagi. Text line. Justify. Nah, makanya kadang kalau kita menggunakan HTML dan di setting di sini, jadi banyak gitu loh. Kita nggak tahu, lupa kita kadang ini punya HTML atau stylenya gitu ya. Jadi, nah makanya nanti pada minggu ketiga kita akan membuat dengan menggunakan cascading style sheet ya. Jadi lebih bagus dan lebih rapi dan lebih tersusun gitu. Oke, kita coba jalankan lagi di live in browsernya. Nah, ini udah justify ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita cek. Ini warnanya terlalu hijau ya. Kita ganti warna lain aja ya. Sekaligus mana tadi dark chine. Nah, di sini ya. Ini kita ganti warnanya ke warna yang ini aja. Nah, digeser aja juga bisa gini ya. Tuh, berubah dia. Nah, ini bentuk RGB ya. Red, green, blue. Ya. Simpan, jalankan. Nah, berubah. Oke, kita ganti lagi. Nah, kita ganti yang lebih terang aja deh. Biar kebaca aja maksud saya. Background colornya warna kuning mana ya? Nah ini warna emas. Nah, ini aja lah, biar lebih. Yang penting intinya Anda bisa merubah gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita cek lagi. Nah, ini ternyata ada warnanya, ini di bukti ada internal, ada eksternal kan. Nah, oke. Berarti kita kembali ke teks Visual Studio Code tadi. Kita cari Ctrl F, internal gitu. Nah, muncul kan? Gitu. Jadi sekaligus nanti memahami fungsi-fungsi dari di mana namanya, di Visual Studio Code ini ya, internal gitu. Nah ini tinggal kita miringkan. Kata miring gimana? Kita pakai I ya. Tag I, enter gitu. Pindahkan internal ini ke sini. Nah gini. Kemudian bukti eksternalnya kita tambahkan lagi tag I. Ini eksternalnya kita copy. Oke, pindahkan lagi di antara tag I-nya, simpan, jalankan lagi pakai browser ya. Nah, ini dia. Ini internal udah miring ya. Nah, tapi boldnya belum muncul. Nah, berarti kerjaan kita membuat tag bold, tag B ya. Tambah lagi B. Ya begitu memang satu-satu ya. Tag B pindahkan di sini. Oke, kemudian ditambah lagi tag B, lalu paste. Nah, jalankan dulu ya. Udah selesai, kita browse lagi. Nah, ini udah
miring dan italik ya. Sekarang kita cek lagi apa udah semua. Nah ini satu lagi, jurnal voucher, hanya dia yang di background kan ya. Warnanya kuning, berarti cari jurnal voucher ya. Jurnal voucher, carinya F ini. Nah ini kan, berarti di sini apa yang kita buat ya, kita bisa atur dia B ya, tag B, dia tadi miring aja ya, berarti di sininya tag I. Oke, ini pindahkan jurnal ini. Nah kemudian untuk mengatur backgroundnya, berarti yang harus kita lakukan apa? Menambah style di tag I gitu ya. Tambah background, kita pilih misalnya apa tadi, kuning ya, mana aja lah ya, yang penting ada itu ya. Oke, simpan, baru kita jalankan lagi. Oke, nah ini udah berubah ya. Oke, nah saya pikir cukup ya. Yang pasti harus dicoba terus, karena tagnya nggak mungkin dihafal ya. Tagnya nggak mungkin dihafal dan sangat banyak ya. Jadi kalau lupa, Anda bisa cari ke browser di sini ya. Dicari apa tadi situsnya yang saya sebutkan tadi pada saat kuliah pertamanya. Nah ini ya, ini copy misalnya school ya, W3 school, bentar. Nah di sini ya. Di sini Anda tinggal pilih mau belajar apa, HTML ada, kalau mau lihat contohnya silahkan. Nah ini kan struktur HTML ya kan, tag body ya, ini heading, ini paragraf gitu. Kemudian apa lagi, nah ini tag P, kemudian banyak ya. Jadi Anda mau belajar di sini silahkan, cara membuat kanvas ya, HTML, kemudian apalagi nih ya, hampir semua di sini ada ya. Dan hampir memang ini adalah apa namanya, para katakanlah orang-orang program. Gitu kan tuh muncul ya ininya, baru namanya muncul nih, klik aja gitu. Udah selesai, simpan, jalankan ya, kita jalankan. Nah
kita lihat. Nah, muncul ya, sekolah vokasi PB gitu ya. Nah, tapi ini kan besar, bisa dirubah dengan menggunakan atributnya gitu. Atributnya di mana ya? Tentu di antara tag ini ya. Bisa kita rubah, misalnya kita buat width-nya berapa gitu. Oke, biar rapi kita taruh di sini. Di paling akhir aja. Width-nya itu misalnya 120 px ya. Itu lebarnya, tingginya misalnya kita buat 30 gitu ya, px ya. Oke, kita jalankan. Oke, cek lagi. Nah, udah kecil tuh. Oke, nah ini biasanya logo kan. Nah, biar dia berurut, logonya saya taruh di atas. Ini saya break lagi sini biar dia bisa aja tuh. Kita jalankan lagi. Nah, ini ya. Nah, sekarang kan biasanya visit IPB ini ada garis bawah ya. Ini tanda link itu. Oke, tanda link kan. Nah, sekarang bisa kita rubah itu tandanya. Kalau linknya itu bisa ada pilihannya, tapi dia ditempatkan di tag body. Ya, di sini. Kita buat. Berarti nanti body kita ketik sini. Link gitu. Link. Nah, link ini warnanya apa? Kan biasanya kalau dikunjungi orang warnanya hijau, warnanya merah gitu kan. Oke, di sini bisa kita tulis green misalnya. Ini contoh ya. Oke, kita ambil yang dari tab color picker ya. Biar sekaligus bisa memahaminya. Oke, ini saya ambil merah gini, warnanya ini saya copy. Oke, Ctrl C. Kita masukkan di sini. Kemudian A-link. Ini A-link. Berarti kalau dia dikunjungi nanti warnanya apa misalnya. Kita buat warnanya ini. Warna apa itu ya, hijau. Nah, udahlah. Hijau muda gitu ya. Ctrl C. Kemudian ada lagi satu lagi apa ya? Link, A-link dan P-link ya. Nah, ini kita buat warnanya kuning misalnya gini. Ini kita copy, Ctrl C. Copy lagi, pindahkan lagi, paste di sini. Jalankan, coba dengan browser, ya, bisa dengan Chrome, bisa dengan ini. Nah, ini berubah warnanya. Kalau kita kunjungi nanti, maka dia akan berubah lagi, gitu kan? Oke. Nah, kemudian yang terakhir, biar nanti nggak tanggung, kita masukkan satu video ya. Video misalnya kita punya video di YouTube. Kayak kita mau masukkan video di YouTube, misalnya kita punya video lah, ya katakan seperti itu. Ya, saya punya ini ya, YouTube gitu. Nah, itu kita masukkan di sini slope, cari dulu ya, cari dulu ininya. Nah, ini salah satu video saya gitu kan. Nah, ini lagi agar bisa masuk ke dalam web pada kita. saat kondisi ini ya, kita turunkan terhadap agar bisa masuk, X-nya kita anggap konstan. kita Gitu, ya. klik ini bagikan. Ini turunan parsial. Oke. Dan saya pikir ini Klik sudah bagikan, juga kita lakukan. kemudian klik sematkan, baru klik salin. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya nanti itu ada share embed, ya, share embed gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita tempatkan di sini paste aja. Nah, oke. Nah, ini dia. Ini nggak usah diatur, ini udah diatur oleh YouTube. Tinggal copy aja tadi, paste di sini, simpan, udah jalankan. Ini udah muncul videonya tuh. Ya. Jadi sangat mudah. Ya. Jadi tentu tidak mungkin kita bisa selesaikan semua HTML sekarang selesai dalam satu pertemuan ya. Dan untuk membuat kita lebih bisa memahami, maka latihan secara rutin membuat hal-hal kecil gitu ya, atur colornya, atur fontnya gitu ya, itu akan membuat kita lebih cepat lah ya bisanya. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.